Sebetulnya secara konflik nggak ada antara Wali Songo dengan Kalau terkait itu manunggaling kawula Gusti itu apakah tidak ada, maksudnya tidak ada perbedaan antara Gusti dan kawula, kesetaraan gitu atau gimana? Di dalam Wali Songo itu atau kita juga mengenal yang masih banyak di perjenjangan misteri, yaitu tentang Syekh Siti Jenar. Nah sebenarnya beliau itu siapa dan seperti apa, sehingga namanya itu kan di antara Wali Songo itu mesti orang kalau dengan yang satu ini agak beda, itu seperti apa? Jadi sebetulnya kan begini, kalau kita lihat dari riwayat beliau adalah satu-satunya Wali Songo yang dalam menuntut ilmu itu tinggal 17 tahun di Baghdad. 17 tahun di Baghdad. Ya. Karena itu gelar beliau adalah Syekh, guru besar kita. Karena memang ilmu agamanya ya luar biasa. Beliau yang kemudian membawa dua torekot ke sini, torekot Satoria dan torekot Akmalia. Yang dua-duanya itu merujuk ke Abu Bakar As-Siddiq. Karena kalau kita lihat urutannya, Akmalia ini ternyata dulu sempalannya Naqsabandi ya. Muncul di situ. Nah itulah yang pertama kali datang ke sini, dan dia orang dari Cirebon. Karena itu cerita Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar ini lebih bagus di Cirebon daripada di Jawa, karena dia memang orang Cirebon. Nah, sebetulnya tidak ada hubungan konflik antara Wali Songo dengan tokoh. Seperti dalam film itu ya, dalam ada, film nggak ada. Antara Sunan Kalijogo ya, versus ada. Karena Sunan Kalijogo itu menantunya kok. Oh malah menantunya. Malah menantunya. Kalau nama aslinya siapa? Syekh Datuk Abdul Jalil. Syekh Datuk Abdul Jalil. Ya, keluarga dari Malaka. Nah itulah yang kemudian berkembang di Cirebon. Beliau ini yang pertama kali melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial di Nusantara. Di Nusantara. Dalam bentuk zaman kuno ya, sampai zaman era Wali Songo Demak macam-macam itu, masyarakat itu terbagi dua komunitas masyarakat. Satu, masyarakat yang tinggal di dalam keraton, itu disebut golongan Gusti. Masyarakat di luar keraton itu disebut dengan golongan Kawula. Kawula dan Gusti. Gusti itu tuan, Kawula itu budak. Karena itu Kawula tidak punya hak milik. Tidak ada. Semua adalah milik raja. Nah ini besar ini pengaruhnya ini. Ya. Jadi kita sering dengar cerita-cerita legenda macam-macam itu, ya. Dimana ketika orang dari keraton itu berburu atau apa lewat desa, dia lihat ada perempuan cantik, dia ambil. Kenapa? Lu semua kan budak, dia milik raja. Dia nak peduli anaknya orang atau istrinya orang, dia ambil. Itu masih mending begitu. Orang masih bisa memaklumi. Oh iya kan. Yang sudah susah itu kan gini. Ketika pihak istana, keraton itu membangun bangunan-bangunan besar. Dalam arsitektur tradisional itu ada ketentuan untuk membuat pawadal. Manusia dijadikan tumbal di situ. Tumbal di tanah. Ya anaknya Kawula diambil. Itu didobrak oleh Syekh Datuk Abdul Jalil atau dengan cara apa? Beliau pertama kali mendirikan desa Lemah Abang di Cirebon sana. Di mana di dalam pendirian desa itu beliau nyatakan penduduk Lemah Abang bukan Kawula, tapi masyarakat. Ketika kata musyawarah, orang yang bekerja sama, sederajat yang bekerja itu. Dan mereka ada perbedaan dengan Kawula. Apa perbedaannya? Itu dua kosakata yang
tidak ada di dalam bahasa lokal kita, tidak ada. Masyarakat itu punya hak dan milik. Hak milik, hak tanah, Hak dan milik, yo hak keluarga, hak agama, hak macam-macam itu dia punya hak dan punya milik. Nah, sementara kawula tidak punya. Nah, ini yang ketika berkembang ya, jadi desa lemah apeng banyak gitu. Zaman itu ada sekitar iya politik lah, kerajaan itu ya? kerajaan bingung ini gimana ini ya. Kok mulai ada orang punya hak milik, punya ginian gitu. Terjadilah konflik, sering konflik ketika petugas kerajaan mau ngambil anaknya warga gitu. Lawan sama orang-orang lemah apang gitu. Karena itu kesannya lemah apang itu ekstrim, pemberontak dan sebagainya, karena betulnya perubahan sosial itu. Ada kata tidak ada kelompok yang komunitas baru yang disebut masyarakat ini, kita nggak kenal istilah masyarakat itu, nggak ada. Tetap kawula. Artinya sampai sekarang kita nggak mengenal hak milik. Nah, itu konflik yang muncul saat itu. Itu justru Syekh Datuk Kahfi itu yang Iya, melakukan perubahan secara radikal. Iya, yang radikal itu. Kita jadi mengenal ada masyarakat, ada rakyat, kata-kata rakyat macam-macam itu dari situ awalnya. Sebelum itu tidak ada. Mungkin karena itu juga ya namanya itu dalam sejarah-sejarah di Loh, yang bikin babat, cerita babat itu kan mung keraton. Ya pasti negatif terhadap orang yang merugikan keraton. Nah, itu konfliknya di situ. Jadi sebetulnya secara konflik nggak ada antara Wali Songo dengan Kalau terkait itu manunggaling kawula Gusti itu apakah tidak ada, maksudnya tidak ada perbedaan antara Gusti dan kawula, kesetaraan gitu atau gimana dimaksud? Sunan Giri itu semua naskah-naskah yang kita kumpulkan. Beliau penganut ajaran manunggaling kawula Gusti sama. Sunan Kalijogo juga sama manunggaling kawula. Kenapa tidak diganggu? Itu amalia ruhani. Amalia Ruhani. Iya, tasawuf. Lah, dalam apa? Sosial itu. Diwujudkan dalam bentuk realitas sosial. Bahwa antara kawula dan Gusti sama. Tidak ada Gusti kalau tidak ada kawula. Kan itu ajarannya kan pertama kali wong lemah abang tidak boleh nyembah ratu. Oh, Musyrik iku. kalau dulu kan ke kerajaan oh iya, mundur-mundur diri. nyembah. Iya, sujud itu. Yang melawan saya. Syekh Jenar. Itulah awal-awal. Itulah sampai mereka disebut iki golongane bangsa abangan. Apa? Wong lemah abang pengikuti Syekh lemah abang. Jadi lahirnya abangan itu dari situ. Oh, dari situ. Tapi kalau misalnya tidak ada gerakan itu, orang-orang Islam di pantai utara itu gak mengenal hak milik. Kenapa? Sampai zaman kolonial yang namanya Vorsten Landen, kerajaan Kesultanan Jogja dan Kasunanan Surakarta, nggak ada hak milik. Tetap Gusti dan kawula. Enggak punya hak milik. Jadi orang itu punya tanah, rumah di situ, tapi itu miliknya raja milik semua. raja, milik kerajaan. Itu. Ya. Jadi baru ada ordonansi itu tentang pembagian tanah keraton itu ke penduduk itu 1916. 1916. Setelah politik etis berarti. Oh, setelah politik etis. Sebelum itu enggak ada. Ketika Undang-Undang Pokok Agraria itu dibikin oleh Belanda 1870 itu, Belanda juga baru tahu bahwa oh ternyata orang-orang Jogja dan Surakarta ini nggak punya hak milik atas tanah, atas apa, nggak ada. Kenapa masih ikut lama? Tapi orang Pantura yang ikut gerakan sejak awal itu sudah mengenal hak milik itu, sudah bisa diwariskan, bisa diambil. Berarti sudah jelas ya. Berarti sebenarnya peran Siti Jenar itu malah luar biasa, Heru.